Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyanto, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2024 LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, program studi Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini 30 Januari saya melaksanakan praktik uji kinerja pembelajaran. Mohon saran dan kritik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke. Selamat pagi anak-anak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Ya. Kali ini berjumpa lagi dengan Bapak ya pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Kita awali dulu dengan berdoa. Ketua kelas dipimpin doanya. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Dengan berdoa bersama-sama tadi, semoga apa yang kita harapkan pada hari ini pembelajaran kita tercapai. Makanya sebagai umat muslim, apapun yang sebelum kita laksanakan itu harus diawali dengan sebuah doa. Ya, Bapak akan cek kehadiran terlebih dahulu hari ini ya. Albert hadir? Hadir. Alvina? Asti Maila? Sakit. Ya, semoga cepat sembuh ya. Deli Carari? Evita? Erica? Sakit juga. Masya Allah. Semoga cepat sembuh juga ini ya. Fahri Abdillah? Fernanda? Olivia? Indah? Ista? Lulu? Pandi? Saifullah? Nova? Sela Prihatin? Violita? Ya, hadir semua ya. Ini 89% hadir. Hanya 2 orang saja yang tidak hadir. Oke, baiklah. Pada pertemuan kemarin, ada yang masih ingat kita mempelajari hal apa? Ingat? Ya. Pembelajaran kemarin kita membahas tentang Al-Quran dan hadis, tentang pergaulan bebas dan zina. Ya, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Khauf, raja dan tawakal. Namun sebelum itu marilah kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu terlebih dahulu. Di sanalah ku rasa sepi, karena ku yang lupakan engkau, ku banggakan. Ya, terima kasih ya. Dengan menyanyikan lagu-lagu nasional ini, semoga semakin meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Tentunya kita tetap cinta tanah air Indonesia. Ya, ya, terima kasih sudah menyanyikan lagu Tanah Airku sebagai wujud rasa nasionalisme kita. Pada kesempatan kali ini, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu tentang pembelajaran kita pada hari ini sebagai pertanyaan pemantik ya.
Ya, di sini. Bagaimanakah sikap kalian? Yang pertanyaan yang pertama, jika kalian mendapatkan ujian musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa jawab? Ya. Jika menghadapi ujian atau musibah, sikap yang harusnya kita tunjukkan adalah sabar, tawakal, ikhlas, berdoa, mencari hikmah, bersyukur, tidak berputus asa, dan berusaha ikhtiar. Dengan sikap seperti ini, kita mengajukan keadaan kita kepada Allah dan yakin bahwa setiap ujian adalah cara Allah untuk menguji keimanan kita. Ya, terima kasih ya. Jadi kemudian pertanyaan yang kedua, adakah ciri-ciri orang yang cinta sama Allah itu kayak mana sih? Ciri-cirinya? Ya, kayak mana? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cintaan yang mendorong seseorang untuk selalu taat, berusaha memperbaiki diri dan menjaga hubungan yang baik dengan Allah serta sesama. Orang yang cinta kepada Allah akan mencintai Rasulnya, beribadah dengan ikhlas, menjauhi dosa, dan berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul cinta sekali. Cinta kepada Allah adalah kunci untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Iya, cinta sama Allah itu adalah kunci memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Luar biasa ya. Kemudian, dari kelas ini ada nggak sih yang pernah takut gitu, tapi takutnya itu bukan karena Allah? Tidak. Yakin tidak nih? Yakin. Oke. Ini udah bagus sekali ya. Coba perhatikan gambar ini ya. Ini apa? Gambar apa? Ya, roda emosi. Nah, coba lihat gambar ini. Apa sih yang sedang kalian rasakan pada saat ini? Apakah lagi gembira, ngantuk, takut, marah, sedih, senang? Yang lagi ngantuk ada? Ada? Ada lagi ngantuk ya, Ista ya. Kemudian ada yang lagi gembira? Lagi gembira. Nampaknya kayaknya dapat uang sakunya lebih banyak ini ya, jadi gembira ini. Kemudian ada yang senang? Apa? Lagi jatuh cinta juga ini ya. Sesuai dari tema kita ya. Jatuh cinta? Enggak. Oh, cinta sama Allah ya. Ya. Sama Rasul juga? Ya. Kemudian ada yang sedih? Marah? Enggak ada? Oke, enggak ada ya. Ada yang takut? Lagi takut? Enggak ada? Jadi semuanya rasanya, perasaannya apa? Senang? Ada yang ngantuk juga. Iya, semoga nanti ketika mengikuti pembelajaran Bapak hari ini nanti bisa nggak ngantuk ya. Nanti coba kita buat seseru mungkin dan membahagiakan. Karena pembelajaran kita harus bahagia nih. Nah, harus senang dan gembira. Kenapa harus senang dan gembira? Biar masuk dalam pemikiran kita dan itu mudah ya kita serap ya. Oke, terima kasih atas roda emosi ini jawabnya. Kemudian, nah inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini coba bisa dibacakan Indah yang paling depan, yang pertama. Peserta didik dapat menganalisis makna hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja, dan tawakal kepadanya dengan baik. Iya. Dapat menganalisis hakikat mencintai Allah, khauf, raja, dan tawakal itu dengan baik. Menganalisis ya. Kemudian yang kedua, coba Alvina bisa dibaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Peserta didik dapat meyakini bahwa hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja, dan tawakal kepadanya adalah perintah agama dengan baik. Iya. Meyakini hakikat mencintai Allah itu perintah kita, perintah Allah ya, bahwasanya kita harus berharap hanya kepadanya, tawakal juga harus kepadanya, tidak ada yang lain ya. Kemudian peserta yang ketiga, peserta didik ini dapat menerapkan sikap ini dan karakter ini dalam kehidupan sehari-hari dengan mencintai Allah, takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah. Kemudian selanjutnya ini adalah yang terakhir. Nanti peserta didik dapat mempresentasikan
pembelajaran hari ini tentang khauf, raja, tawakal, dan mencintai Allah ini nanti bisa presentasikan di depan dengan bahasanya sendiri, ya. Nah, itulah tujuan pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Bapak ingin memberikan mukadimah di awal pembelajaran, bahwasanya tahukah kalian bahwasanya perilaku manusia itu merupakan cerminan daripada akidahnya. Jika pembelajaran kemarin kita membahas tentang Al-Quran dan hadis, tentang pergaulan bebas dan zina, kini kita pada akidah. Jika akidah seseorang itu bagus, maka akan baik dan lurus pula perilakunya. Nah, sebaliknya, jika akidahnya itu orang itu rusak, pasti buruk juga perilakunya. Kalau akidahnya bagus, pasti perilakunya bagus. Kalau akidahnya jelek, pasti perbuatannya juga buruk. Nah, oleh karena itu, maka akidah dan keimanan itu harus tertanam dalam diri kita sejak dini. Seseorang tak akan mampu mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dalam sehari-hari tanpa ditopang akidah yang lurus dan baik, ya. Setuju nggak? Setuju. Percaya nggak kalau misalnya orang itu kalau akidahnya jelek, pasti perbuatannya mengikuti? Iya, pasti itu. Ini ada rumusnya, ya. Jadi akidah kita harus bagus. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan bentuk kelompok, ya, nantinya. Kita akan bentuk kelompok. Seperti kemarin, kita akan bentuk kelompok menjadi 4 kelompok ini, ya. Ada 15-an siswa. Jadi kita bentuk kelompok. Jadi ini kelompoknya nanti di sini saja. Kemudian yang belakang saja biar enak geser mejanya. Kemudian sini, kelompok sini saja. Yang 3 nanti 3 orang sanggup ya kelompokan ya. Iya. Ya, silakan dibentuk kelompoknya. Ya, silakan didempetkan kelompoknya. Mejanya maksudnya, ya. Ya, kelompok sudah dibentuk, sudah rapi. Saya akan bagikan LKPD-nya terlebih dahulu ya. Nanti akan saya berikan petunjuk dalam pengerjaannya. Ini dikerjakan dalam satu kelompok saja, 1 orang. Ya, LKPD sudah dapat semua ya? Ya, dalam LKPD itu ada beberapa pertanyaan, jadi nanti itu dijawab. Bagaimana cara pengerjaannya? Dengan melihat tayangan video ataupun PPT nanti yang Bapak dapat sajikan di depan, ya. Jadi nanti seluruh anggota kelompok dapat bekerja sama mengerjakan LKPD yang sudah Bapak sediakan. Dengan penilaiannya adalah yang dijawab dengan sesuai dengan pertanyaan melihat daripada tayangan video. Kemudian setelah selesai nanti itu akan dipresentasikan di depan dengan bahasa sendiri sesuai daripada tujuan pembelajaran kita di awal. Peserta didik dapat mempresentasikan dengan bahasa sendiri. Nah, kemudian sebelum dipresentasikan, nanti Bapak akan bantu untuk mengkoordinasikan. Jadi nanti akan Bapak keliling, bimbing daripada proses pengerjaan daripada
LKPD ini memantau. Kemudian kalau misalnya nanti ada yang belum jelas, ada yang ingin tanyakan, nanti tanyakan saja nanti ketika Bapak memandu daripada pengerjaan kelompoknya masing-masing. Saya rasa paham? Sudah siap untuk menonton videonya? Ya, sudah siap ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada awal mula masa kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Islam yang pertama disampaikan dan diajarkan adalah perihal akidah. Bahkan ayat yang awal mula diturunkan berisikan akidah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kenapa kayak gitu? Kenapa kok akidah dulu? Kok tentang kepercayaan dulu sih? Kenapa gak diajarin sholat dulu atau puasa dulu atau zakat dulu, tapi tentang akidah dan iman dulu yang diajarkan? Karena akidahlah yang menjadi pondasi utama bangunan Islam. Karena akidahlah yang menjadi akar sebuah pohon Islam yang harus ditancapkan dalam-dalam kepada setiap diri umat muslim. Bahkan disebutkan bahwa perilaku seseorang mencerminkan akidahnya. Orang yang akidahnya kuat gak akan berani ngelakuin dosa walau lagi sendirian. Orang yang akidahnya kuat bakal tetap rajin ibadah walau gak dilihat orang. Kebalikannya, orang yang akidahnya gak kuat bisa jadi ngelakuin maksiat saat sendirian, bahkan pas rame sekalipun. Dan orang yang akidahnya lemah bakal males-malesan ibadah kalau lagi gak dilihat orang. Di semester 1 kemarin kita sudah membahas bahwa iman mempunyai 6 rukun dan iman juga memiliki 77 cabang, yang dimana kalau cabang ini dikategorikan akan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu cabang iman kategori amal hati, cabang iman kategori amal lisan, dan cabang iman kategori amal perbuatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama amal-amal yang termasuk ke dalam cabang iman kategori hati, yaitu cinta, takut, harap, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mahabbatullah. Mahabbatullah atau cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu gimana sih? Tahu cinta kan? Misalnya saja, kita cinta sama seseorang. Semua orang yang kita cintai pasti pengen dituruti. Takut nyakitin perasaannya, pengen sama ayang terus, pengen teleponan terus, pengen chattingan terus, ingat dia terus, dan lain sebagainya. Gitu juga cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang udah cinta sama Allah, pasti orang itu pengen nurutin semua maunya Allah. Takut ngelakuin semua yang Allah gak seneng. Ingat Allah terus. Allah manggil buat sholat, gak dientar-entar, dan lain sebagainya. Atau disingkat, nempatin Allah di atas segala sesuatu. Gak ada yang lebih penting dari Allah. Ciri-ciri orang yang cinta sama Allah, dia juga bakal cinta sama Rasul, senang sholawatan, senang ngamalin sunnah-sunnah Rasul. Orang yang cinta sama Allah juga cirinya adalah dia cinta sama Al-Quran, senang baca Al-Quran, gak mau sehari pun kelewat tanpa membaca Al-Quran sama sekali. Gimana caranya biar cinta kita ke Allah makin menjadi-jadi? Pertama, ingat-ingat lagi tentang kemahakuasaan Allah. Ingat-ingat lagi betapa maha hebatnya Allah, betapa kerennya Allah. Allah itu keren banget, Allah itu maha kuasa banget, Allah itu hebat banget. Yang kedua, ingat-ingat lagi betapa banyaknya nikmat yang udah Allah kasih. Gak terhitung jumlahnya, Allah ngasih nikmat ke kita banyak banget. Padahal kita sering dosa, padahal kita sering ninggalin apa-apa yang Allah perintahkan. Baca lagi ayat-ayat di Al-Quran biar makin kenal sama Allah. Karena kita gak akan cinta kalau kita gak kenal sama Allah. Dan juga gak lupa banyak-banyakin zikir, banyak-banyakin ingat Allah. Lalu yang kedua adalah al-khawfu billah. Al-khawfu billah ini artinya adalah takut sama Allah. Kata Imam Ghazali, takut sama Allah itu maksudnya takut gak diterima taubatnya, takut gak bisa istiqomah dalam ibadah, takut ngikutin hawa nafsu, takut tergiur dunia, takut maksiat, takut dapat siksa kubur, takut lalai, takut jadi sombong habis dapat nikmat dari Allah, takut dapat siksa dunia, takut dapat siksa akhirat, dan takut gak masuk surga, dan lain sebagainya. Itu maksud dari takut kepada Allah menurut Imam Al-Ghazali. Ciri-ciri orang yang takut sama Allah itu kayak gimana? Orang yang takut sama Allah, dia bakal nolak yang namanya dosa. Gak mau bohongin orang, gak mau makan makanan haram, gak mau kerja yang gak halal, gak mau maksiat, gak mau ngegosip, gak mau iri dan
dengki sama nikmat yang didapat sama orang lain, pokoknya gak mau ngelakuin hal-hal yang gak disukain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri-ciri orang yang takut sama Allah. Selanjutnya ar-raja ilallah, atau berharap sama Allah. Maksudnya apa? Maksudnya apa sih berharap sama Allah itu? Nah, kita ngarap-ngarap rahmat Allah, ngarap-ngarap kasih sayang Allah, ngarap-ngarap karunia Allah, ngarap-ngarap ampunan Allah, dan lain sebagainya. Sambil yakin bahwa Allah tuh maha baik loh. Bahwa Allah itu maha baik banget sama seluruh hambanya, apalagi sama hambanya yang beriman. Kata Allah dalam Al-Quran, La ta'saw min rauhillah, la taqnatu min rahmatillah. Allah ngelarang kita dari berputus asa akan kasih sayang Allah. Allah ngelarang kita untuk berputus asa dari kasih sayang Allah. Separah apapun kita jadi manusia pendosa, sebanyak apapun dosa kita, jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah. Dosa aku mah udah banyak banget, gak mungkin Allah ngampunin. Jangan lupa, Allah mah maha pengampun, Allah mah penerima taubat. Selama nyawa masih belum keluar dari tubuh kita, Allah masih nunggu-nunggu kita buat bertobat. Allah masih nunggu-nunggu kita kembali ke jalan yang benar. Kurang baik apa coba Allah? Kurang baik apa Allah sama kita? Makanya kata Allah, La ta'saw min rauhillah, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, janganlah kamu berputus asa dari kasih sayang Allah. Tapi jangan juga kita ngeremehin atau istilahnya mentang-mentang Allah mah baik, kita nyepelein tuh, kita santai aja berbuat dosa. Ntar juga diampunin kok sama Allah. Makanya kata Imam Ghazali, al-khaufu billah atau takut kepada Allah dan ar-raja ilallah atau berharap kepada Allah harus selalu ada berbarengan dalam diri kita. Imam Ghazali pernah ditanya, mana yang lebih utama, takut atau berharap kepada Allah? Kata Imam Ghazali, takut dan harap seperti roti dan air. Kalau lagi haus ya milih air, kalau lagi lapar ya milih roti. Gitu juga dengan khauf dan roja. Kita perlu takut ke Allah biar gak seenak jidat ngelakuin maksiat. Tapi kita juga perlu roja, perlu harapan ke Allah, perlu yakin bahwa Allah tuh maha pengampun. Biar pas dimana kita terjerumus dalam dosa, kita gak seterpuruk itu. Kita gak seyakin itu bakal masuk neraka. Orang juga ngibaratin khauf dan roja seperti sayap burung. Burung itu bakal bisa terbang dengan sempurna kalau kedua sayapnya ada. Selanjutnya adalah at-tawakkulu 'ala Allah, atau tawakal kepada Allah, atau berserah diri kepada Allah. Arti dari tawakal ini adalah menyerahkan hasil usaha kita kepada Allah. Nah, perlu diingat lagi di sini, tawakal artinya adalah menyerahkan hasil ikhtiar, menyerahkan hasil usaha kepada Allah. Usaha dulu semaksimal mungkin baru tawakal. Ikhtiar dulu semaksimal mungkin baru hasil akhirnya serahkan kepada Allah. Gak bisa disebut tawakal kalau belum usaha apa-apa. Kita belum ngapa-ngapain tiba-tiba kita ngomong aku mau tawakal kepada Allah. Gak bisa kayak gitu. Usaha dulu baru tawakal. Pernah ada sahabat yang meninggalkan untanya di luar tanpa diikat dengan alasan dia tawakal kepada Allah. Lalu Rasul menyalahkan hal itu. Kenapa engkau melakukan hal demikian? Kata orang tadi, aku tawakal kepada Allah. Salah. Yang benar itu adalah ikatlah untamu baru tawakal kepada Allah. Kalau kita sebagai pelajar misalkan belajar dulu maksimal, baru lulus tidaknya nanti ke perguruan tinggi serahkan kepada Allah. Latihan dulu maksimal. Kalau yang mau ikut lomba, yang mau ikut perlombaan-perlombaan atau pertandingan-pertandingan, lalu juara atau tidaknya serahkan kepada Allah. Ibadah dulu semaksimal mungkin, baru diterima atau tidaknya amal kita masuk ke surga atau neraka terlebih dahulunya, nanti baru kita serahkan kepada Allah. Tugas kita adalah ibadah dulu semaksimal mungkin. Dengan begitu kita bisa lebih menghargai hasil yang kita atau bahkan yang orang lain raih dan capai. Kita akan bersyukur dan gak akan sombong ketika kita berhasil, dan kita juga akan sabar dan gak akan terpuruk ketika hasil tak sesuai dengan harapan. Tadi adalah membahas tentang cinta, khauf, raja, dan tawakal. Pada endingnya bahwasanya kita tuh harus ikhtiar dulu nih, baru diserahkan kepada Allah. Jangan semua-semuanya diserahkan kepada Allah tanpa adanya ikhtiar yang kuat, ikhtiar yang maksimal, yang optimal. Jangan. Kadang anak-anak zaman sekarang ini kan tak pasrah aja lah, tak serah nih karo Gusti Allah. Jangan seperti itu. Tapi kita harus ikhtiar dulu. Pentingnya berserah itu ketika kita sudah melakukan segala usaha itu dengan maksimal, baru itu diserahkan kepada Allah. Ya Allah, aku udah melaksanakan ujian selama seminggu. Untuk hasilnya ya Allah, saya serahkan kepadamu. Saya sudah berusaha sebaik mungkin. Nah, seperti itu.
ketika di dalam sholat ataupun dalam doa, dalam sujud, seperti itu. Ya, bisa sambil yang mau nonton lagi silahkan. Pada awal mula sambil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa yang pertama disampaikan dan diajarkan adalah perihal akidah. Bahkan nanti pertanyaannya kayaknya nanti akan Bapak tambah lagi di sini ya. Saya tambahkan satu pertanyaan. Yang menciptakan. Kenapa kayak gitu? Kenapa kok akidah dulu? Kenapa bacain dulu sih? Kenapa gak diajarin sholat dulu, atau puasa dulu, atau zakat dulu? Tapi tentang akidah dan iman dulu aja. Kelompok 2 nanti ditulis akidahlah yang menjadi fondasi utama bangunan Islam. Karena akidahlah yang menjadi akar sebuah pohon Islam yang harus ditancapkan dalam bahat baru semuanya juga ya. Bahkan disebutkan bahwa seseorang tapi kalau misalnya memang mau ini orang yang akidahnya kuat gak akan berani misalnya mau di buku ini kan juga bisa dengan kan semuanya ada raja sama tawakal sama. Kebalikannya orang yang akidahnya gak kuat bisa jadi memang mau apa yang kalian dapatkan ini kan bisa saja bakal ibadah kalau lagi gak dilihat orang. Di semester 1 kemarin ada yang mau ditanyakan? Ini itu ya Pak? Ya. Yang nomor 1 ini. Ini rangkumannya. Betul. Nah, tapi boleh ini dititik beratkannya itu pada satu poin saja nggak apa-apa. Misalnya nih, kita akan membahas tadi apa? Mencintai Allah, raja, khauf, dan tawakal. Tapi kamu orang pengen menjabarkannya dalam bentuk cintanya saja atau dalam bentuk tawakalnya saja boleh. Lebih mentitik beratkannya di satu materi saja juga nggak apa-apa. Gitu. Biar nanti ketika presentasi kan berbeda. Oke. Ada kesulitan? Nggak ada? Bisa menjawab? Bisa ya? Ya. Nanti di sini yang nomor 3 ini kan dalil Al-Quran. Nanti kalau misalnya boleh dari hadis ya. Kalau misalnya ada hadis. Jadi nanti jawabannya bisa bervariasi dari yang nanti sebelah sana Al-Quran, sebelah sini hadis. Mungkin sebelah sini kalau ada hadis nanti yang hadis aja. Gitu. 1, 2 bisa? Bisa. Kemudian sebelah sini kelompok 4. Ada yang ingin ditanyakan? Ada kesulitan? Ini ditulis dalilnya aja sama ayatnya. Ayatnya boleh ya. Ayatnya boleh, kemudian dengan artinya. Itu aja. Kemudian kalau misalnya ini kan kalau Al-Qur'an, kalau misalnya mau hadis juga boleh. Jadi hadis itu berdasarkan perkataan dari Nabi ya yang diriwayatkan oleh siapa nantinya? Riwayat Muslim atau riwayat Ahmad, Al-Bukhari gitu. Ya, jadi gitu. Selain itu, nomor 1, 2 nggak ada kesusahan. Enggak. Kalau di sini cuma nyebutin 3 Nggak apa-apa. Ada lagi? Ya, gimana? Sudah ada kemajuan? Sebentar lagi waktunya selesai ya? Ya, ditunggu karena masih ada sekitar waktunya 10 menit lagi. Ya. Gimana? Sudah selesai semuanya? Sudah? Sudah selesai sini? Kelompok 3? Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Sudah, oke. Coba dikumpulkan sini, saya pengen lihat dulu. Kumpulkan ke sini. Ya, ini saya periksa dulu. Oke, sudah selesai semuanya ya. Ya, setelah ini kita akan coba presentasi ya.
presentasi daripada hasil karya kalian dalam pengerjaan kelompok tentang LKPD, materi hakikat mencintai Allah, khauf, raja, dan tawakal. Ya, siapa yang akan maju terlebih dahulu? Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa yang kalian dapatkan dari sebuah tayangan video atau PPT? Di dalam video tersebut dijelaskan bahwa ada 4 hakikat yang disebutkan, yaitu yang pertama mahabbatullah atau cinta kepada Allah. Tanda-tanda cinta kepada Allah, mematuhi Rasulullah, mencintai Al-Quran, menjauhi perbuatan yang dilarang Allah, dan sebagainya. Yang kedua, hakikat takut kepada Allah atau khauf, memiliki ciri-ciri tidak mau melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, seperti maksiat, ghibah, berdusta, dan lain-lain. 1. Mendapatkan pelajaran tentang akidah. 2. Mengetahui apa itu cinta kepada Allah, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah, serta ikhtiar kepada Allah. Mengetahui cara-cara dan ciri-ciri cinta kepada Allah, mendapatkan berbagai pelajaran yang disampaikan guru. Maka sungguh, surgalah tempat tinggalnya. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan juga dong. Untuk kelompok 1 mendapatkan bintang 4,2 ya. Bintangnya dari 5 bintang. Kemudian kelompok 2 mendapatkan bintang 5. Ya, penuh ya. Kemudian kelompok 3 mendapatkan bintang juga 5 juga. Dan kelompok 4 mendapatkan bintang 4,5 ya. Ya, yang paling baik daripada pembelajaran ini adalah kelompoknya yang paling sedikit anggotanya ya, kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Ya. Demikian pembelajaran kita hari ini, sehingga Bapak dapat menarik kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengajarkan kita untuk mengutamakan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, ini bisa terlihat dalam pengorbanan waktu, baik tenaga maupun harta kita. Nah, dalam terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cinta yang sejati itu adalah yang mengutamakan Allah di atas segalanya. Orang yang banyak mengorbankan waktunya, tenaganya, dan hartanya, dari segi waktu, dia bangun tengah malam hanya untuk berzikir, sholat tahajud kepada Allah, kemudian tenaganya mengupayakan harusnya istirahat, dia menyembah Allah dengan cara bersujud, dengan berzikir, dan hartanya ini banyak digunakan dalam beribadah kepadanya, sedekah, beramal, berinfak, ya, membangun masjid, perbaikan fasilitas umum, itu adalah bentuk daripada pengorbanan. Maka cinta yang sejati adalah di mana seseorang itu mengutamakan cintanya kepada Allah. Ada yang sudah pernah cinta-cintaan? Nah, ini kan anak SMA nih. Ya. Jangan ya, Dek ya. Jangan ya, Dek ya. Jangan, ya. Tentunya cinta sama Allah. Kemudian Bapak ingin, sudah di ujung pelajaran kita, Bapak ingin tanya, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Coba, ada yang bisa angkat tangan? Ya, silakan, Fahri Abdillah. Dapat memahami Hakikat tentang mencintai Allah, mencintai Allah, Allah, tawakal, khauf, dan berharap kepada Allah. Kemudian saya tanya lagi, bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran hari ini? Senang, bahagia, sedih? Senang. Alhamdulillah. Kemudian
Adakah kesulitan pembelajaran hari ini? Ada? Tidak ada ya? Ya. Kemudian, jadi bagaimana roda emosi kita pada hari ini? Apakah yang ngantuk, mana yang ngantuk tadi, sudah berubah menjadi senang dan gembira? Iya. Alhamdulillah. Yang senang dan gembira apakah sudah masih berubah atau masih tetap? Tetap. Berarti hari ini senang dan gembira ya pada pembelajaran Bapak kali ini. Ya, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Tadi kelompoknya sudah baik semua. Dari kelompok 1 sampai kelompok 4 dan kelompok 3 menjadikan kelompok terbaik pada hari ini ya. Tepuk tangan untuk kita semua pada hari ini. Ya, tetap semangat mengikuti pembelajaran-pembelajaran pada hari ini. Jadi sebelum saya tutup, materi selanjutnya besok kita akan menghindari sifat ataupun apa ya tadi? Ya, menghindari akhlak mumah dan membiasakan kita untuk pada akhlak mahmudah ya. Jadi ini akan kita laksanakan di pembelajaran berikutnya ya. Demikian dari Bapak pada kesempatan hari ini. Ada yang ingin bertanya? Tidak? Cukup? Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak tadi sudah mengirimkan link di dalam kelas kita. Coba diakses link sumatif pada pembelajaran hari ini. Ya, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Ya, betul. Pakai nama masing-masing. Ya, silakan diisi nama lengkap. Diisi. Ya, silakan masukkan nama, kemudian kelas. Iya, diisi kelas 10 berapa? Kemudian dijawab pertanyaannya. Jangan contekan ya. Utamakan kejujuran dalam mengetes pemahaman. Ya, sudah selesai ya? Ya, segera disubmit. Waktunya sudah habis. Nanti akan Bapak lihat nilainya di rekapannya ya. Kemudian ketika sudah selesai pada hari ini, marilah kita persiapkan untuk doa. Silakan dipimpin ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Berdoa mulai. Ya, demikian pembelajaran Bapak hari ini. Apabila Bapak ada kesalahan dalam mengajar, mohon maaf. Apabila ada kelebihan, itu juga bukan dari Bapak, tapi memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.